sini ada kan, kita tahu semua bahwa ada satu apa tuh yang Bang yang kita ngaji kemarin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah ataupun orang Islam perempuan, itu difardukan. Tapi dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu berbeda. Artinya berbeda begini, kita diwajibkan ataupun difardukan mencari ilmu, tapi nggak semua ilmu harus kita cari. Enggak. Artinya kita harus mewajibkan difardukan belajar ngaji katakanlah, tapi kita nggak semua pelajaran ataupun pengajian kita ikuti, tapi lebih ke mana yang lebih dibutuhkan oleh kita. Kita lebih harus condong ke ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu perilaku kita sebagai seorang muslim. Apa nih seorang muslim kita? Berarti saya tuh mau ngaji, tapi apa yang saya harus mau ngaji dulu nih? Kitab apa dulu? Saya kata begitu Bang. Ternyata di sini ada ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu perilaku atau perbuatan kita sebagai seorang muslim. Apa nih kewajiban seorang muslim yang tadi saya tanya? Yaitu sholat. Maka ketika kita mempelajari tentang sholat ataupun ada pembahasan tentang sholat di fikih, maka kita lebih wajib, lebih fardu untuk belajar ilmu sholat ataupun perantara ataupun orang tentang ilmu sholat, berarti kita wajib. Nah di sini banyak orang yang mungkin belajar, yang kita orang awam, yang orang di masyarakat bukan di pondok pesantren, apa sih yang harus kita kaji? Apakah tasawuf dulu? Apakah tajwid dulu? Apakah dulu? Memang semua ilmu harus kita pelajari ataupun harus kita cari. Tetapi di sini lebih condong cari yang lebih difardukan, yaitu tentang ilmu hal. Karena apa? Afdolul ilmi ilmu hal. Terus paling pentingnya ilmu adalah ilmu hal, ilmu perilaku kita sehari-hari, Bang. Di sini ada afdolul ilmi ilmu hal wa afdolul amal hifdul hal. Dan afdolul ilmi, paling bagusnya ilmu adalah, paling baiknya paling afdolnya ilmu adalah ilmu hal, ilmu perilaku kita, wa afdolul amal, dan paling afdolnya perbuatan amal yaitu hifdul hal, menjaga perilaku kita sebagai seorang Islam, terutama di mana hablum minallahnya, bagaimana nih kita sholat kita, ibadah kita, habis hablum minallah kita hablum minannasi. Bagaimana bermuamalah, berhubungan dengan orang lain. Ada namanya ahwalul qalbi, perilaku hati. Takutnya kita lagi ngomong seperti ini, kita bercanda terlalu menyakiti teman. Itu nggak boleh, Bang. Itu ada namanya ilmu ahwalul qalbi, dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan orang lain. Karena nggak mungkin kita hidup sendiri. Pasti kita hidup dengan teman kita, saudara kita. Kalau kita nggak bisa menjaga perilaku kita ataupun menjaga perilaku hati kita, rasa dengki, rasa iri dengan orang lain, yang nggak ada ujungnya. Maka di situ tadi afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amal hifdul hal. Paling afdolnya ilmu adalah ilmu tentang perilaku kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, dan paling bagusnya amal, paling afdolnya perbuatan amal kita adalah menjaga perilaku kita, entah sebagai seorang muslim hamba kepada Allah ataupun seorang muslim terhadap sesama muslim ataupun terhadap orang lain walaupun bukan muslim. Yaitu lebih tepatnya kita difardukan untuk ilmu hal, dalam ilmu halul qalbi, ahwalul qalbi, dalam bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, pekerjaan apapun itu kita harus menjaga perilaku hati kita. Jangan sampai pembicaraan kita ataupun sifat iri dengki dalam hati kita itu melukai teman kita sendiri. Mungkin
perlunya ngecengin orang. Ngecatin orang. Jangan itu. Pembahasannya situ dulu karena ini memang masih panjang. Banyak penyakit apa akhlul qalbi kita, dari sifat berani yang baik-baik ya, sifat berani, sifat ini. Itu kalau kita nggak batasi atau kita jaga, ya akhirnya jadi pegulat. lemah lembut. Karena Bang, kita balik lagi, ada rujukannya di kitab Wasoya al-Adailul Abna. Seorang guru, kita semua punya guru, kita semua punya orang tua, akan bahagia, akan senang melihat anaknya itu ketika seorang anak itu satu punya kesehatan, sehat badan, sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua apa? Qawiyul adrok, teguh pendiriannya. Yang ketiga zakiyal qalbi, suci hatinya, nggak punya rasa ini. Itu orang tua akan senang. Muhaddabal akhlaqi, mulia akhlaknya. Muhafidun alal adab, menjaga adab. Ba'idan alal fuhsyi fil qaul, yaitu jauh dari sifat-sifat tercela, menjauhi. Latifal muasyarah, lemah lembut dalam berhubungan dengan orang lain, dalam bergaul. Mahbuban min ikhwani, mencintai teman-temannya atau saudara-saudara keluarga kita. Tuwasil fuqara, membantu orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Wa tusfiqu ala du'afa, dan mengasihi kaum du'afa. Taghfiruz zalat, pemaaf. Ini orang tua atau guru akan senang. Wa tafu anis sayyi'at, meninggalkan dari perbuatan yang, menghindari dari perbuatan yang sesat, yang sayyi'at, yang jelek, yang enggak baik buat kita, buat keluarga kita semuanya. Wala tufarrid fi sholatika, dan jangan meninggalkan sholat. Ini pun guru kita akan bahagia, akan senang ketika kita salah satunya ini dari 13 sifat yang dibahagiakan orang tua ketika melihat kita itu, jangan tinggalkan sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, orang tua kita, guru kita akan tidak suka, akan tidak senang. Wala tuhmil fi ibadatika, jangan menunda-nunda dalam beribadahmu kepada Allah, Rabbika, kepada Tuhan. Itu Bang, di kitab manapun, di kitab tadi apa, akhlakul banin, ta'lim muta'alim, yang sampean pertanyakan tentang sholat, itu nyambung kepada kedua orang tua dan guru. Jangan mengaku kita punya seorang guru, jangan kita mengaku seorang tua kalau kita masih mau meninggalkan sholat, masih mau menunda-nunda ibadah kita kepada Allah. Tapi ketika kita mempunyai orang tua, kita punya orang tua, kita mengakui kita punya guru, banggakan, bahagiain orang tua. Salah satunya perilaku kita sehari-hari untuk kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, jangan menunda-nunda sholat. Tentang muamalah dengan orang lain, maka kita harus punya sifat yang baik. Perilaku hati kita harus baik kepada orang lain. Walaupun orang lain mencela kita, mencaci maki kita, mungkin dia belum tahu niat yang baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.